Dalam Perjanjian Lama, Allah menetapkan hari Sabat bagi orang Israel. Kemudian Ia berkata, bahwa orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Karena Allah ingin agar orang Israel menghormati hari Sabat. Tetapi orang Israel pada hari Sabat, apakah dengan tidak bekerja mereka benar-benar mendapat istirahat? Apakah jika mereka tidak bekerja pada hari Sabat, mereka akan mendapatkan istirahat kehidupan kekal? Agar mereka dapat menerima istirahat, agar mereka tidak dikendalikan oleh dosa, dan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itu tidak mungkin. Sebenarnya, hari Sabat bukanlah yang memberi istirahat sejati. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Baru, kita tidak membahas tentang hari Sabat lagi. Dalam Perjanjian Baru, dikatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan istirahat kepada manusia. Istirahat? Mari kita lihat siapa sebenarnya penguasa hari Sabat. Apa arti penguasa Sabat? Mari kita baca sedikit. Mari kita baca bagian pertama dari Matius pasal 12. Suatu ketika, Yesus berjalan melalui ladang gandum di Ansi. Para muridnya merasa lapar. Lalu mereka memetik bulir gandum untuk dimakan. Orang-orang Farisi yang melihatnya berkata kepada Yesus, "Lihat, murid Emu sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai hukum di hari Sabat." Yesus berkata kepada mereka, "Dalam Alkitab tertulis tentang Daud dan pengikut-pengikutnya, tentang apa yang mereka lakukan ketika lapar. Bukankah kamu sudah membacanya? Bagaimana dia masuk ke rumah Allah, makan roti persembahan, dan diberikannya kepada orang-orang yang mengikutinya. Menurut hukum, roti ini tidak boleh dimakan oleh Daud dan pengikutnya. Hanya para imam yang boleh memakannya. Lebih jauh lagi, dalam hukum tertulis bahwa pada hari-hari pelayanan di Bait Suci, melanggar ketentuan hari Sabat tidak dianggap sebagai dosa. Bukankah kamu sudah membacanya? Tetapi aku berkata kepada kamu, di sini ada seseorang yang lebih besar daripada Bait Suci. Dalam Alkitab tertulis bahwa, aku lebih menyukai belas kasihan, bukan korban. Pelajarilah kalian. Jika kalian memahami arti kata-kata ini, kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena yang memiliki hak atas hari Sabat hanyalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Perjanjian Lama, Sabat tidak boleh digunakan untuk bekerja. Tetapi jika seseorang... namun beberapa pekerjaan sebenarnya boleh dilakukan. Misalnya, jika seseorang lapar, maka ia boleh memasak untuk dimakan. Jika seseorang sakit, maka ia bisa mendapatkan pengobatan untuk dirinya. Hal-hal tersebut diperbolehkan. Sabat dalam Perjanjian Lama dimaksudkan untuk memberitahu orang Israel bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan mereka, agar mereka beristirahat dengan tenang. Jika seseorang melakukan pekerjaan pertanian pada hari Sabat, siapa yang akan tersinggung? Dalam Perjanjian Lama, jika pada hari Sabat dilakukan pekerjaan, maka Bait Suci akan tersinggung. Jika seseorang melakukan pekerjaan pertanian atau pekerjaan lainnya pada hari Sabat, itu akan menghina Bait Allah. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami bahwa Bait Suci dapat memberikan istirahat? Bait Suci sama sekali tidak dapat memberikan istirahat. Oleh karena itu, menghina Bait Suci memang akan sedikit menyinggung. Yang benar-benar penting adalah Perjanjian Baru. Siapakah Bait Suci? Bait Suci di PB adalah Yesus Kristus. Karena dalam Yesus Kristus terdapat Roh Allah dan Roh Yesus Kristus. Hanya Roh Tuhan dan karunia-Nya yang mampu melakukan hal itu. Manusia dapat memperoleh istirahat sejati. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa manusia hanyalah penguasa hari Sabat. Jika Yesus Kristus mengampuni seseorang, maka orang itu tidak akan lagi melanggar hari Sabat. Dengan kata lain, jika seseorang percaya kepada Tuhan, ia boleh melakukan apa saja pada hari Ansi. Bekerja di pertanian boleh dilakukan pada hari Sabat, atau melakukan apapun yang dia kehendaki. Asalkan ia percaya Tuhan akan beristirahat dengan tenang. Bukan karena berada di Bait Suci, dan bukan Bait Suci yang memberikan istirahat. Orang Israel menyangka bahwa tabut perjanjian di Bait Suci. 2 loh tablet di tabut perjanjian bisa membuat orang mendapatkan istirahat. Mereka pikir begitu. Namun, 2 tablet di tabut perjanjian tidak membuat orang mendapatkan istirahat. Jadi melanggar hari Sabat dalam Perjanjian Lama sama saja dengan melanggar 2 tablet di dalam tabut perjanjian itu. Sekarang kedua tablet itu sudah tidak ada. Tabut perjanjian juga tidak ada. Bait Suci juga telah dihancurkan. Perjanjian Lama sudah dihapuskan. Jadi hari ini kita tidak berbicara tentang hari Sabat lagi karena perjanjian itu sudah dihapuskan. Hari Sabat kita kapan? Kita juga tidak tahu. Jadi apakah melanggar hari Sabat atau tidak masalah. Yang terpenting adalah Yesus memberi damai sejahtera. Roh Kudus dan Roh Tuhan memberikan orang istirahat. Seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan mendapatkan istirahat. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan hari Sabat. Jadi semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus dan Roh Tuhan. Roh Kudus dan Roh Tuhan Yesus Kristus ini sama dengan 2 tablet Perjanjian Lama. Bahkan jauh lebih besar dari 2 tablet itu. Hari ini, Roh Kudus dan Roh Tuhan menyertai saudara 11 Bo. Sekarang, Roh Kudus dan Roh Tuhan mau menerima saudara 11 Bo sebagai Tuhan. Seperti orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nanti saat kebangkitan, saudara 11 Bo akan memberi Roh Kudus dan Roh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Oleh karena itu mereka akan mendapatkan istirahat.
Roh Tuhan lebih besar dari hari Sabat. Dan juga lebih besar dari bait suci. Saudara 11 Bo juga lebih seperti hari Sabat. Besar dari hari Sabat dan bait suci. Karena dalam saudara 11 Bo ada roh Tuhan. Dan roh Bapa Surgawi datang kepada saudara 11 Bo. Kepada saudara 11 Bo. Roh Kudus dan roh Tuhan akan diberikan oleh saudara 11 Bo kepada mereka. Mereka itulah yang akan mendapatkan istirahat. Amin.